Kenapa saya harus membaca itu dan kenapa saya harus mengangkat tentang Fadhail Imam Ali bin Abi Thalib? Kita tahu bahwa ketika para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Imam Ali bin Abi Thalib, maka sebagian orang menuduh kita sebagai orang yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap kita ini memuji Ali bin Abi Thalib berlebihan, fanatik buta terhadap Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Mereka menggunakan istilah mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Apa sih makna daripada mengkultuskan itu? Kalau kita merujuk dalam kamus tentang makna mengkultuskan adalah memuji orang, mengangkat orang bukan pada kapasitasnya. Dan itu bisa saja terjadi pada tokoh tertentu, pemimpin politik tertentu, atau penguasa tertentu yang semestinya tidak layak dipuji kemudian dipuji yang berlebihan. Itu yang namanya mengkultuskan seseorang. Tapi ketika kita berbicara tentang Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, apakah kita ini mengkultuskan Ali bin Abi Thalib ataukah kita berbicara tentang hakikat pribadi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib? Kita akan berbicara tentang Fadhail Imam Ali bin Abi Thalib berdasarkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berbicara tentang fadhail, kelebihan dan kemuliaan Ali bin Abi Thalib dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berbicara tentang fadhail Ali bin Abi Thalib, kemuliaan Ali bin Abi Thalib melalui lisannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kemuliaan yang dimiliki Ali bin Abi Thalib, itu kita dituduh sebagai mengkultuskan seseorang, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Maka orang yang pertama mengkultuskan Ali adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib adalah Muhammad Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Oleh karena itu kita bisa membedakan antara mengkultuskan dan mengungkap hakikat fadhail kemuliaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Di dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Syaban dalam kitab Al-Manqabah Al-Mi'ah, atau dalam kitab Ad-Dailami dalam kitabnya Irsyadul Qulub, atau juga Ya Nabiul Mawaddah dari Imam Al-Qandusi Al-Hanafi, juga Manaqib Al-Khawarizmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan apa yang diucapkan Rasulullah tentang Imam Ali bin Abi Thalib, dan ini tidak pernah diungkapkan Rasulullah pada selain Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, innallaha jalla jalaluhu ja'ala li akhi Ali bin Abi Thalib fadaila la tuhsa katsratan. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu telah menjadikan untuk saudaraku Ali bin Abi Thalib kemuliaan-kemuliaan fadhail yang tidak bisa dihitung jumlahnya saking banyaknya, kata Rasulullah. Kemudian faman dzakara fadilatan min fadhailihi muqirran biha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyebutkan satu kemuliaan saja, mengakui akan fadhail tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Wa man kadzaba fadilatan min fadhailihi lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu ma baqiya litilkal kitabati rasmun. Kata Rasulullah, barang siapa yang menulis satu fadilah saja,
satu kemuliaan, keagungan tentang Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, maka malaikat akan senantiasa memintakan ampun kepada orang tersebut sepanjang tulisan itu masih tetap utuh. Maka ya litilkal kitab rasmun, sepanjang ada tulisannya masih utuh, Allah malaikat akan meminta ampunan untuk orang tersebut. Wa man asgha ila fadilatin min fadailihi ghafarallahu lahu dzunubal lati iktasabaha bil isma'. Barang siapa yang mendengarkan kemuliaan, satu kemuliaan dari fadhil Imam Ali bin Abi Thalib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut yang didapatkan dosa itu dari telinga. Orang bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa dengan mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu diampuni oleh Allah dikarenakan dia mendengarkan tentang fadilah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Wa man nadhara ila kitabin fi fadaili aliyin ghafarallahu lahu dzunubal lati iktasabaha bin nadhar. Barang siapa yang melihat kitab bukan tulisan, melihat fadail Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni orang tersebut dari dosa-dosa yang didapatkan dari memandang, dari matanya, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka dengan melihat kitab yang ada hubungannya dengan fadail Imam Ali bin Abi Thalib, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Summa qala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melanjutkan sabdanya, an-nadhru ila Ali bin Abi Thalib ibadah wa dzikruhu ibadah wa la yaqbalu Allahu iman 'abdin min ibadihi kullihim illa bi wilayatihi wal bara'ati min a'da'ihi. Kata Rasulullah, orang yang melihat kepada Ali bin Abi Thalib adalah ibadah, mengingat Ali bin Abi Thalib adalah ibadah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima iman seseorang dari hamba-hambanya seluruhnya kecuali dia harus mengaku tentang wilayahnya Ali bin Abi Thalib. Wilayah bisa diartikan cinta, wilayah bisa diartikan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan berlepas diri dari musuhnya Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ujian yang semacam ini dianggap sebagai sebuah bentuk pengkultusan, maka Rasulullah lah pertama kali yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Apa yang dipuji, yang disampaikan Rasulullah tentang Imam Ali bin Abi Thalib adalah sebuah hakikat yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Saudara sekalian, dalam sebuah riwayat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madhab Hambali, beliau menceritakan tentang fadail Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ma ja'a li ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi min al-fadail ma ja'a li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, ma ja'a li ahadin, tidak ada riwayat fadail tentang kemuliaan, tentang fadilah terhadap seseorang dari sahabat-sahabat Nabi melebihi riwayat-riwayat itu terkait fadail Imam Ali bin Abi Thalib. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau pujian terhadap Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam itu adalah kultus, maka Imam Ahmad bin Hanbal juga mengkultuskan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Ini diriwayatkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal ini dimuat oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrakul Hakim juz 3.
Jadi riwayat-riwayat ini diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin, baik yang bermadhab Syiah maupun yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apa yang dimaksud dengan fadilah atau fadhail? Definisinya atau maksud daripada fadilah, orang menyebut fadilah Ali bin Abi Thalib, fadhail Imam Ali bin Abi Thalib, itu apa sih? Al-fadhail itu adalah kumpulan dari sifat-sifat khusus, karakteristik khusus dan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki seseorang sehingga orang itu merasa lebih mulia, lebih utama daripada orang lain. Atau kelompok itu memiliki karakteristik tertentu, keistimewaan tertentu sehingga kelompok itu dianggap lebih mulia daripada kelompok yang lain. Nah, fadilah Imam Ali bin Abi Thalib, fadhail Imam Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya adalah kumpulan dari ayat dan riwayat Rasulullah serta keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Ali dan peristiwa-peristiwa tertentu yang mengisyaratkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah lebih mulia daripada yang lainnya. Berapa banyak ayat menceritakan tentang Imam Ali bin Abi Thalib? Berapa ayat yang turun tentang Imam Ali bin Abi Thalib? Berapa riwayat yang memuji tentang Imam Ali bin Abi Thalib? Beberapa sifat keistimewaan yang dimiliki Imam Ali yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini namanya fadhail, kelebihan, kemuliaan. Berapa banyak peristiwa yang dialami oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan tidak dialami oleh orang lain. Salah satu di antaranya misalnya Imam Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW dan itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali Rasulullah di malam di mana Rasulullah harus meninggalkan Makkahul Mukarramah untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Hanya Ali bin Abi Thalib. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib diminta untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah, Imam Ali bertanya, ya Rasulullah, kalau aku tidur di tempat tidurmu, apakah engkau akan selamat? Kata Rasulullah, iya ya Ali, aku akan selamat. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, idzan la nubali bil maut, aku tidak peduli dengan kematian sepanjang engkau selamat ya Rasulullah. Ini kelebihan hanya dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib dan tidak dimiliki oleh orang lain. Sebuah peristiwa tidak pernah dialami oleh orang lain kecuali Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, kemuliaan fadhail Imam Ali bin Abi Thalib itu ada dua, yaitu yang bersifat khusus untuk Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua adalah kemuliaan-kemuliaan yang juga dimiliki oleh Ahlul Bait Nabi. Ini perbandingan bukan perbandingan kepada orang lain, tadi perbandingan antara Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Kalau dengan orang lain selain Ahlul Bait tidak ada perbandingannya. Dia adalah satu-satunya seperti yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ma jaa li ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-fadail ma jaa li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalimat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal menggambarkan bahwa Ali di antara manusia yang lain adalah farid, tunggal, tanpa tandingannya. Sementara dengan Ahlul Bait Rasulullah yang lainnya, Al-Hasan wal Husain wa Fatimah Zahra, ada kesamaannya tapi juga ada kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh Ahlul Bait yang lainnya. Nah, fadhail al-musyarakah itu seperti apa? Kalau tadi misalnya fadhail yang dimiliki Imam Ali secara khusus, itu banyak ayat-ayat, kemudian peristiwa dan lain sebagainya yang tidak dialami oleh Ahlul Bait yang lainnya. Tapi fadhail yang juga menggambarkan akan kemuliaan Imam Ali, tapi pada saat yang sama juga kemuliaan bagi Ahlul Bait yang lainnya, seperti hadits Tsaqalain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikum fikum Tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa itrati Ahlul Bait. Ahlul Bait
termasuk bagian daripada kata al-jad adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Atau hadits kisah menceritakan tentang 5 orang yang menurut dulu kita di pesantren itu atau di masjid-masjid itu sampai sekarang bahkan di khamsatun udfi biha harul jahim. Ada yang mengatakan harul jahim, ada yang mengatakan harul wabah. 5 orang itu siapa? Yaitu Al-Mustafa, Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Al-Husain, dan Fatimatus Zahra. Meskipun ini adalah kemuliaan bagi 5 orang, tapi Imam Ali ikut andil di dalamnya. Dia termasuk orang yang memiliki kemuliaan tersebut. Saudara sekalian, coba kita tengok ayat-ayat Al-Quran. Kalau tadi kita katakan bahwa fadhail Imam Ali adalah kumpulan dari ayat dan riwayat, coba kita akan membaca beberapa ayat saja. Saya tidak ingin berbicara tentang banyak ayat, saya hanya ingin membacakan beberapa ayat saja. Ayat yang dimaksudkan yaitu imma ayat itu turun tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Peristiwanya memang terkait dengan peristiwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Atau ayat itu Imam Ali bin Abi Thalib bagian daripada misdak dari ayat tersebut, yakni bagian daripada syahid, bukti daripada ayat tersebut. Yakni keberadaan Imam Ali bin Abi Thalib adalah cerminan daripada misdak, bukti daripada ayat tersebut. Kita akan membacakan misalnya Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas pernah berkata begini, "Manazala fi ahadin min kitabillah bimiqdari manazala fi Ali." Ibnu Abbas mengatakan tidak ada ayat Al-Quran yang turun kepada seseorang seperti halnya ayat itu turun kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya banyak ayat yang turun terkait dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Imma memang itu turun ayat dikarenakan peristiwa yang terkait langsung, berhubungan langsung dengan Imam Ali bin Abi Thalib, atau ayat itu maknanya salah satu makna dan misdak daripada ayat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Misalnya saya memberikan sebuah contoh ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang yang menjual dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Man yashri nafsahu ibtigha'an mardatillah. Kalimat man yashri bisa saja sifatnya umum dan berlaku untuk yang lainnya. Tapi bahwa salah satu misdak dari ayat itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang telah menjual dirinya di jalan Allah untuk terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan orang yang jual beli dengan Allah, Allah menjanjikan bi annalahumul jannah, surga balasan orang yang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misdak daripada ayat ini adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kata asli Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Manazala fi ahadin min kitabillah bimiqdari ma nazala fi Ali." Anda bisa melihat dalam kitab Mukhtasar Tarikh Dimishq juz 18 oleh Ibnu Mandur. Ibnu Abbas juga mengatakan begini, "Ma warada fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu illa wa kana 'aliyyun sayyidaha wa syarifaha wa amiraha." Kata Ibnu Abbas, dia bilang setiap ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan wahai orang-orang beriman, setiap ayat dalam Al-Quran yang berkata ya wahai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Abbas, maka tidak lain adalah Ali sebagai pemimpinnya yang termulia dan dia sebagai amirnya. Oleh karenanya dia disebut sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu apa artinya? Pemimpin orang-orang yang beriman. Dan kalimat Amirul Mukminin itu sebenarnya hanya berlaku untuk Imam Ali bin Abi Thalib. Kita bisa mengkaji dalam berbagai riwayat, di dalam berbagai kitab. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syardanji dalam kitab Nurul Absar juz pertama. Kemudian Al-Kanji
Asy-Syafi'i dalam kitab Kifayatul Thalib, beliau menghitung bahwa ada 300 ayat turun terkait dengan Imam Ali bin Abi Thalib. 300 ayat turun tentang Ali bin Abi Thalib, ujian tentang Ali bin Abi Thalib, dan tidak dimiliki oleh orang lain sama sekali. Ini gambaran bahwa Imam Ali alaihissalatu wassalam memiliki kemuliaan, keagungan, keistimewaan, mumayyizat wal khasa'is yang tidak dimiliki oleh siapapun, kecuali diantaranya adalah orang-orang suci Rasulullah dan ahli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin memberikan beberapa contoh, kalau tidak salah ada 3 contoh saja dalam ayat ini. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang terbaik dikarenakan keimanannya, dikarenakan amal saleh yang mereka lakukan, maka mereka adalah jadi orang-orang yang terbaik. Apa misteri daripada ayat ini? Hum aliyun wa syi'atu. Mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib dan pecinta-pecinta dan pengikutnya, syiahnya Ali bin Abi Thalib. Kenapa saya katakan syiah? Ayat ini dimuat juga di dalam tafsir Durrul Mansur oleh Al-Imam Suyuti. Terkait ayat ini, Imam Suyuti menjelaskan ayat, membawakan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Kemudian Al-Haskani dalam kitab Syawahidut Tanjil juga menjelaskan hal tersebut. Artinya bahwa ayat ini terkait Imam Ali adalah disepakati antara sunnah dan syiah. Jadi kita dan mereka sama. Ini satu contoh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Kemudian dalam ayat yang kedua, ayatul mubahalah, adalah sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak mubahalah dengan Kristen Najran. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Peristiwa ini ma'ruf, seluruh umat Islam memahami tentang peristiwa ini dan juga memahami tentang asbab nuzulnya ayat ini, yaitu ketika orang-orang Nasrani Najran ingin ketemu Rasulullah. Dan saya pernah bercerita itu panjang lebar sejarahnya kenapa disebut dengan ayyamul mubahalah. Saya pernah menjelaskan itu, di mana mereka datang kepada Rasulullah dan kemudian diberikan izin untuk melakukan ibadah di masjidnya Nabi. Ketika saya berbicara tentang toleransi, ayat ini saya juga bawa. Alhamdulillah peristiwa ini ma'ruf, dan sampai kemudian perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan Nasrani Najran juga populer dan seluruh kaum muslim mengakuinya. Yaitu ketika mereka berdebat, berdialog dengan Rasulullah tentang ketuhanan Allah dan ketuhanan Isa, kemudian mereka tidak menemukan kesepakatan. Mereka tetap beranggapan bahwa Isa adalah anak Tuhan, sementara Rasulullah menafikan itu. Karena sama-sama kuatnya dalam prinsip, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, begini saja sudahlah, kalau kalian mengaku bahwa itu benar, aku juga benar. Saya tidak akan pernah mengubah prinsipku. Kita bermubahalah, kita akan berjanji kepada Allah di saat nanti untuk kita akan bawa anak-anak kita, diri kita, istri kita, kemudian berdoa, ya Allah berikan orang-orang yang bohong di antara kita, hancurkan. Nasrani Najran sepakat untuk melakukan itu. Kemudian di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang telah ditentukan oleh Rasul, Nasrani dari jauh melihat siapa yang akan dibawa oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah Al-Imam Hasan wal Husain
kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah Zahra. Ayatnya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kata Al-Qur'anul Karim, katakan wahai Muhammad, kalau sudah tidak bisa ada keputusan bersama, ayo bermubahalah. Siapa yang diajak oleh Rasulullah? Dia bilang, mari kita membawa anak-anak kita. Yang dibawa oleh Rasulullah siapa? Al-Imam Hasan wal Husain sebagai bentuk daripada anaknya Rasulullah, mewakili anaknya Rasulullah. Kemudian wanisa ana wanisaakum, mereka juga membawa istri-istri mereka. Rasulullah yang dibawa siapa? Bukan istri Rasulullah, tapi yang dibawa adalah Fatimah Zahra alaihissalam. Kemudian wa anfusana wa anfusakum, siapa yang dibawa? Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, kemudian berdialog, berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa itu, Najran mengatakan, demi Allah, aku telah melihat wajah-wajah mereka berlima itu. Sekiranya terjadi mubahalah, maka tidak akan ada namanya Nasrani Najran sama sekali. Dan bukit, antara bukit atau wadi, apa namanya wadi itu dalam bahasa Indonesia, lereng gunung ini akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjadilah namanya perjanjian antara Rasulullah dan Nasrani Najran. Perjanjian itu damai, perjanjian damai itu berlaku sampai sekarang. Yang ingin saya jelaskan, para ahli tafsir, baik itu ahli sunnah maupun syiah, ketika menafsirkan wa anfusana wa anfusakum adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Berarti kata mereka bahwa Imam Ali bin Abi Thalib bimatabati nafsi Rasul. Imam Ali itu kedudukannya sama dengan jiwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diungkapkan oleh Majma'ul Bayan oleh At-Tabarsi dan juga di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur oleh Al-Imam Suyuti yang bermadzhabkan Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti ayat ini pun diakui Sunni dan Syiah. Tidak ada perbedaan. Apakah ketika kita mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah jiwa Rasulullah berdasarkan ayat ini kemudian dianggap mengkultuskan Ali, membandingkan Rasulullah dengan Ali, menyamakan Rasulullah dengan Ali? Dari sisi tertentu mungkin sama, tapi perbedaannya adalah Rasulullah seorang Rasul, Rasulullah seorang Nabi, dan Ali bukan Rasul, bukan seorang Nabi, tapi dia adalah wasi Rasulullah. Tentu berbeda, tapi ketika berbicara tentang nafsu Rasul, yakni berbicara tentang spiritualitas jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang